Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya Kang Beri Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Piwi Gaskin adalah seorang pemerkaos, perampok, serial killer, serta pembunuh bayaran. Dia sudah sering keluar masuk penjara meski dia telah divonis hukuman mati. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk terus membunuh. Ya, dia membunuh sesama narapidana dengan meledakkan seluruh isi selnya. Sebuah brutality yang sangat berlebihan. Donald Henry Gaskins, the man's man in America. What does it take to become one of the greatest men alive? 100 plus murder than life existence, suffocating, brutality, and vanity. The story of a twisted man, Donald Piwi Gaskin. Pada akhir 1970-an, Piwi Gaskins dianggap sebagai pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah California Selatan. Dengan tinggi badan hanya 5 kaki dan berat 130 pon, tampaknya sulit dipercaya bahwa dia berhasil membunuh secara brutal setidaknya 15 pria, wanita, dan anak-anak. Para penyelidik menemukan bahwa aksi Gaskin ini rupanya didorong oleh kebencian intens yang dia simpan sejak usia dini. Mereka percaya bahwa kebencian ini berasal dari kehidupan masa kecilnya, di mana ayah dirinya kerap memukulinya sementara ibunya pura-pura tidak tahu. Ya, ini adalah kisah nyata yang sangat disturbing dari seorang lelaki bernama Donald Henry Piwi Gaskin. Dan langsung saja kita cek ke kasusnya. Donald Henry Gaskins lahir pada 13 Maret 1933 di Florence County, California Selatan. Kehidupan awalnya sebagai manusia bisa dibilang sangat buruk. Ibunya adalah sosok yang sangat cuek dan tidak peduli dengan anaknya. Dan ketika Gaskin baru berusia 1 tahun, dia secara tidak sengaja meminum minyak tanah yang menyebabkan dia mengalami kejang-kejang selama bertahun-tahun. Gaskin juga tidak pernah mengenal ayah kandungnya sendiri dan dia selalu disiksa secara fisik oleh rentetan pacar yang dimiliki ibunya. Faktanya, Gaskin sangat diabaikan sebagai seorang anak sehingga pertama kali dia mengetahui nama aslinya adalah saat dia di pengadilan setelah dia melakukan pemerkosaan dan penyerangan di masa remaja. Piwi adalah julukan yang dia dapat karena perawakannya yang kecil. Dia juga menjadi korban bully di sekolah sehingga dia harus putus sekolah ketika dia baru berusia 11 tahun. Ketika usianya menginjak 13 tahun, Gaskin sudah mulai melakukan percobaan pembunuhan pertamanya. Saat itu, dia mencoba merampok sebuah rumah, namun seorang gadis muda yang tinggal di situ memergokinya sedang mencuri. Tanpa pikir panjang, Gaskin langsung menghantam kepala gadis itu dengan sebuah kapak, lalu meninggalkannya untuk binasa. Guilty for the murder of one of the 8 victims, Dennis Bellamy, and sentenced him to death by the electric chair. That death sentence was overturned by the South Carolina Supreme Court in February 1978, and rather than face a new trial, Gaskins pled guilty to the murders of Bellamy and 8 other friends and associates.
Tapi untungnya gadis itu selamat dan kemudian dengan mudah mengidentifikasi Gaskin sebagai pelaku perampokan dan percobaan pembunuhan. Akibatnya, Gaskin dinyatakan bersalah atas penyerangan dan percobaan pembunuhan itu. Kemudian dia dikirim ke sekolah reformasi, semacam pusat rehabilitasi bagi para pelaku kriminal di bawah umur, di mana dia akan menghabiskan waktunya di sana sampai dia berusia 18 tahun. Dalam masa penahanan itu, lagi-lagi dia menjadi korban bully. Dia diketahui diperkaos oleh 20 anak laki-laki di sana. Bahkan di sana akhirnya dia setuju untuk melayani secara seksual kepada bos boy asrama itu dengan imbalan perlindungan. Dalam masa-masa sulit itu, Gaskin berulang kali mencoba melarikan diri dari sekolah reformasi. Dari semua usahanya, akhirnya dia berhasil. Ketika dia berhasil kabur dan selama pelarian itu, dia menikahi seorang gadis berusia 13 tahun dan kemudian menyerahkan diri kembali kepada pihak berwenang untuk menyelesaikan hukumannya. Dan dia pun dibebaskan pada hari ulang tahunnya yang ke-18. Pasca menyelesaikan masa hukumannya, Gaskin diketahui mendapatkan pekerjaan di pertanian tembakau lokal, di mana ia dengan cepat mengembangkan skema mencuri hasil panen dan menjualnya secara diam-diam. Dia bahkan dibayar untuk membakar lumbung orang lain sehingga mereka bisa mendapatkan uang asuransi. Semua berjalan lancar bagi Gaskin, sampai kemudian seorang gadis remaja mengejek aksi Gaskin tersebut. Gaskin yang tersinggung rupanya tanpa pikir dua kali untuk langsung membunuh gadis itu dengan menghantam kepalanya menggunakan palu. Akibatnya, dia dikirim ke penjara negara bagian California Selatan. Di sana, dia dilaporkan sekali lagi diperbudak secara seksual oleh seorang pemimpin geng. Namun rupanya, pamornya di penjara mulai naik dan ditakuti pasca dia Menggorok leher seorang narapidana. Atas aksinya itu, dia dihukum karena pembunuhan dan pada akhirnya harus menghabiskan 6 bulan di sel isolasi. Dia menghabiskan 20 tahun berikutnya dengan keluar masuk penjara, melarikan diri berkali-kali hanya untuk ditangkap kembali. Dalam masa keluar masuk penjara ini, Gaskin sudah mulai aksi pembunuhan terburuknya. Pasca dilepaskan dari penjara pada September 1969 karena pemerkosaan, dia nampaknya tidak kapok untuk melakukannya lagi. Awal 1970, Gaskin diketahui memberi tumpangan kepada seorang wanita. Gaskin kala itu mengusulkan agar mereka berhubungan seks sebagai imbalan tumpangan yang Gaskin berikan. Namun, sang wanita itu malah menertawakannya. Hal itu membuatnya marah dan langsung memukuli wanita itu hingga pingsan. Dia kemudian memperkaosnya, lalu dia menyadari betapa dia menikmati penyiksaan itu. Gaskin kemudian membuat korbannya itu tetap hidup selama berhari-hari sebelum dia menenggelamkannya ke dalam rawa. Reported the news media. Not a bad guy. They connected him with these bodies they're digging up now down there. Well, he's always been nice to me. They didn't find a body in the creek. On the bank, though, 100 feet away, they found skeletal remains.
Pada bulan November 1970, Gaskin kembali memperkaos dan membunuh. Kali ini korbannya adalah keponakannya sendiri yang bernama Janice Kirby dan juga temannya. Meskipun orang-orang mulai menghilang, tapi butuh waktu bertahun-tahun bagi polisi untuk menetapkan Gaskins sebagai tersangkanya. Bahkan Gaskins pada dasarnya malah dipandang sebagai warga bermartabat yang aneh, namun tidak berbahaya di California Selatan. Menurut pengakuannya sendiri, pada tahun 1975, Gaskin telah membunuh lebih dari 80 orang yang dia temui di sepanjang jalan California Selatan. Dia bahkan sempat memperkaos seorang anak berusia 2 tahun setelah sebelumnya menenggelamkan ibunya terlebih dahulu. Segenap kejahatannya ini tidak pernah tercium oleh pihak kepolisian hingga saat seseorang anak bernama Kim Galkins menghilang di tahun itu. Disinilah pihak berwenang pertama kali mencium aroma Gaskin. Sebelum dia menghilang, Kim Galkins telah memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa dia memiliki hubungan dengan Pee Wee Gaskins. Gaskins sempat menjanjikan liburan bersamanya ke luar negeri. Tentu saja itu hanyalah janji palsu karena aslinya Kim malah disiksa, disekap, dan diperkaos. Gaskin akhirnya tertangkap ketika anteknya seorang mantan napi bernama Walter Neely yang membantunya menghilangkan mayat diketahui melaporkan Gaskins ke polisi dan membawa polisi itu ke tempat mayat korban Gaskin. Pada 26 April 1976, Donald Pee Wee Gaskin akhirnya ditangkap. Dalam penahanan itu, Gaskin kemudian mengakui pembunuhan-pembunuhan yang berhubungan dengan rentetan mayat tersebut. Tidak hanya itu, dia bahkan mengklaim bahwa dia telah melakukan hingga 90 pembunuhan. Dia menjelaskan bahwa beberapa di antaranya adalah pejalan kaki acak, sementara yang lain adalah pembunuhan berbayar. Pihak berwenang tentu saja tidak dapat membuktikan klaim ini dan percaya bahwa Gaskin hanya mencoba untuk menyombongkan dirinya sendiri. Gaskin kemudian didakwa dengan 8 tuduhan pembunuhan. Gaskin dinyatakan bersalah atas tuduhan pertama pada 24 Mei 1976 dan dijatuhi hukuman mati. Gaskin sempat menikmati penangguhan hukuman singkat pada November 1976 ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan hukuman mati California Selatan tidak konstitusional. Meskipun hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1978, Gaskin kala itu tetap ditakdirkan untuk menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi untuk sementara waktu. Dalam masa penahanan ini, dia menerima kontrak untuk membunuh seorang napi, di mana dia melaksanakan tugasnya itu dengan sempurna. Seorang bernama Ronald Tinel dipenjara karena membunuh pasangan lansia. Putra dari pasangan yang dibunuh itu sangat marah dan sangat ingin melihat Tinel mati. Kemudian dia menyewa Gaskins untuk membunuh Tinel. Gaskins mulai merancang strategi untuk membunuh napi itu, tapi Tinel kerap ditahan di sel isolasi, yang tentu pada awalnya membuat Gaskins cukup kesulitan. Gaskins pertama mencoba meracuninya terlebih dahulu, akan tetapi Tinel selalu memuntahkan makanannya kembali. Tak lama kemudian, dalam sebuah aksi penyelundupan yang entah bagaimana caranya, Gaskin rupanya berhasil mendapatkan sebuah peledak dinamit dan berhasil meledakkan seluruh sel Rudolph Tinel dalam sebuah pembunuhan yang brutal dan sangat berlebihan. Bermodal mayat Tinel yang sudah hancur berkeping-keping, pengadilan pada akhirnya kembali menyeret Gaskin ke meja hijau sebelum kemudian sekali lagi menjatuhinya hukuman mati karena pembunuhan sesama napi.
Pada akhirnya, dia dieksekusi pada 6 September 1991 dengan duduk di kursi listrik. Karena 90 pembunuhan yang dia akui tidak terbukti, hal tersebut tidak pernah dituliskan lagi dalam catatan kriminal Donald P. Gaskin. Meskipun begitu, banyak orang percaya bahwa ada kemungkinan puluhan korban yang masih terjebak dan membusuk di rawa-rawa California Selatan, dan ceritanya pun berakhir. Membunuh mungkin sudah menjadi passion bagi si orang gila ini, ya P. Gaskin, yang merupakan seorang serial killer bertubuh kecil dengan nyali yang sangat besar, di mana keluar masuk penjara menjadi sebuah rutinitas biasa baginya. Dan lebih gilanya lagi, meski ia sudah divonis hukuman mati, dia masih tetap melakukan pembunuhan. Dan kan, saya Beri Gunawan undur diri dan tetap waspada.